Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Biografi Kehidupan Sang Ilmuwan Josiah Willard Gibbs. Baiklah, saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Baptista Farani, Nurul Fadila Ahya, Dana Ria Angelina Huta Barat, Nofrizal, Fauzia Hanum, dan saya sendiri Rima Gusneli. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja masuk ke materi, yaitu Josiah Willard Gibbs, ilmuwan terbesar Amerika Serikat pada abad ke-19 yang lahir di New Haven, Connecticut, UCE. Ibunya yakni Mary Anna Van Cleef dan sang ayah yang memiliki nama yang sama yakni Josiah Willard Gibbs, seorang profesor di Yale College sebagai ahli teologi dan linguistik tersebut dipanggil sebagai Josiah, sementara ia dipanggil dengan sebutan Willard. Willard ialah anak keempat dari lima bersaudara. Adapun riwayat pendidikan Gibbs bersekolah dan dididik di Sekolah Tata Bahasa Hopkins. Gibbs atas segala prestasinya pada tahun 1854 di usianya ke-15 tahun berhasil masuk University of Yale. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia Hanum. Pada Fauzia Hanum dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi penjelasan Rima Gusneli tadi. Gibbs merupakan mahasiswa pasca sarjana teknik di Fakultas Filsafat dan Seni di Yale. Ketika Gibbs sedang memperjuangkan gelar doktornya, ia mengalami cobaan, di mana kedua orang tuanya telah tiada, dan kesehatan badannya juga lemah, membuat ia menimbulkan kecurigaan bahwa tubuhnya mengalami tuberkulosis di masa lajangnya. Gibbs memperoleh gelar doktornya di bidang teknik pada tahun 1863 dan ia mendapatkan kesempatan sebagai tutor selama 3 tahun. Ia banyak mengajar bahasa Latin dan bekerja pada penemuan mekanik. Setelah Gibbs berhenti sebagai tutor, ia melanjutkan hidupnya dan tinggal di Eropa selama 3 tahun. Di sana, ia belajar matematika dan fisika. Gibbs kembali ke Amerika pada musim panas tahun 1869 dan mengajar bahasa Prancis selama 2 tahun. Tahun 1871, ia diangkat sebagai profesor fisika dan matematika di perguruan tinggi Yale di tempat ia menempuh pendidikan. Gibbs dalam karya fundamentalnya sudah menuangkan beberapa temuannya ke dalam sebuah makalah. Makalah pertamanya diterbitkan tahun 1873 yang berjudul Metode Grafis dalam Termodinamika Fluida dan Metode Representasi Geometris Sifat Termodinamika Zat melalui Permukaan. Temuan yang paling terkenal ialah dituangkan ke dalam makalah tentang keseimbangan zat heterogen yang terbit tahun 1876 sampai 1878 dengan judul Equilibrium of Heterogeneous Substances. Baiklah, kembali kepada moderator. Terima kasih Fauzia. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nofrizal. Kepada Nofrizal dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman tadi. Kontribusi penemuan utamanya itu ada 2, yaitu 1, konsep potensial kimia tentang termodinamika tambahan. Di atas suhu dan tekanan yang mencirikan kontribusi zat tertentu terhadap zat yang berpotensi heterogen, di mana saat itu masalahnya tampak sulit dipecahkan.
Dengan gagasan ini, ia memodifikasi persamaan utama termodinamika sehingga dapat dinyatakan bahwa kesetimbangan kimia dinyatakan sebagai persamaan semua potensial kimia yang menyusun campuran. 2. Konsep energi yang tersedia dikenal dengan sebutan energi bebas Gibbs. Selanjutnya, energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs dilambangkan dengan G yang merupakan potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Kespontanan reaksi delta G, jika delta G lebih kecil dari 0, maka spontan. Jika delta G lebih besar dari 0, maka tidak spontan. Jika delta G sama dengan 0, maka terjadi kesetimbangan. Energi bebas Gibbs dapat diformulakan sebagai gambar di samping. G sama dengan H dikurang TS. Delta G sama dengan delta H dikurang T delta S suhu tetap. Delta G sama dengan min T delta S tekanan tetap. Keterangan delta H entalpi, delta T suhu mutlak, delta S entropi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizal. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Baptista Farani. Kepada Baptista Farani dipersilakan. Pada tahun 1880, Gibbs mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor hingga pada tahun 1884 ia menggabungkan ide-ide dari dua matematikawan yakni William Rowan Hamilton mengenai quaternions dan Hermann Grassmann mengenai aljabar eksterior untuk mendapatkan analisis vektor. Ini telah dirumuskan secara independen oleh fisikawan matematikawan Inggris dan insinyur Oliver Heaviside. Quaternions adalah kepanjangan dari aljabar kompleks yang memiliki analogi untuk dan karena itu dapat diterapkan untuk mempelajari fenomena fisik. Tahun 1881, Gibbs menemukan kalkulus Hamilton tentang quaternions canggung karena memperkenalkan kuantitas skalar tanpa interpretasi geometris. Gibbs mempertahankan beberapa notasi quaternion dalam bentuk unit vektor Kartesian I, J, dan K sambil memperkenalkan notasi sendiri seperti menggunakan X sebagai simbol perkalian untuk produk silang dari dua vektor. Tahun 1884, Gibbs mendistribusikan tambahan ke pamfletnya yang menyatakan hubungan antara kalkulus diferensial dan integral. 5 tahun kemudian, Gibbs menerapkan metode vektornya untuk penentuan orbit planet dalam sebuah makalah berjudul Pada Penentuan Orbit Eliptik dari 3 Pengamatan Lengkap. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasannya disajikan oleh salah satu mahasiswanya, E.B. Wilson, dalam buku yang berjudul Vektor Analisis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ria Angelina Huta Barat. Kepada Ria Angelina Huta Barat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal energi bebas Gibbs. Di dalam slide telah disediakan soal seperti berikut. Proses pembuatan CMOS dari gas metana mengikuti reaksi di bawah ini. CH4 ditambah H2O menjadi 3H2 ditambah CO. Di bawah ini adalah data entalpi pembentukan standar dan entropi standar dari masing-masing senyawa yang terlibat pada reaksi di atas. Di dalam slide telah disediakan tabel entalpi dan tabel entropinya. Dengan menggunakan data pada tabel di atas, tentukan perubahan energi bebas Gibbs standar atau delta G derajat reaksi pada suhu 300 Kelvin dan perkiraan kespontanan reaksi tersebut. Nah, di sini kita masukkan formulanya tadi, delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Kita masukin delta H sama dengan sigma delta H derajat F produk dikurang sigma derajat delta
sigma delta H derajat F reaktan. Produk di dalam soal yaitu 3H2 ditambah CO, sedangkan reaktannya adalah CH4 ditambah H2O. Langsung saja kita masuk ke rumus. Produknya di sini ada 3H2. Jadi 3H2 ini ada 3 elemen. Di sini kita masukkanlah dia 3 dikali delta H derajat F H2 ditambah yang CO-nya elemennya ada 1, kita masukin 1 dikali delta H derajat F CO dikurang sigma delta H derajat F reaktan. Kita masuk ke rumusnya. Delta H derajat F CH4, yang reaktan tadi CH4 itu karena dia elemennya 1, langsung kita masuk aja delta H derajat F CH4 ditambah delta H derajat F H2O. Langsung kita masukkan angka-angkanya. 3 dikali hasil delta H derajat F H2 bisa kita lihat pada tabel, di mana H2 yaitu 0. Kita masukin 3 dikali 0 ditambah 1 dikali delta H derajat F CO. Pada tabel delta H derajat F CO nilainya min 110,5. Kita masukin 1 dikali min 110,5. Kemudian kita kurang dengan delta H derajat F CH4, nilainya adalah min 75 ditambah delta H derajat F H2O, nilainya min 242. Hasil pengurangannya adalah didapatlah delta H sama dengan 206,5 kJ per mol. Kemudian kita di sini akan mencari delta S. Delta S sama seperti mencari delta H. Kita masuk dengan rumus sigma S derajat produk dikurang sigma S derajat reaktan. Kita masukin angkanya. Sigma S derajat produk. Produknya di sini ada 3H2 ditambah CO. 3H2 memiliki 3 elemen. Langsung saja kita tulis 3 dikali S derajat H2 ditambah CO memiliki 1 elemen, 1 dikali S derajat CO. Dikurang reaktannya adalah CH4. CH4 memiliki 1 elemen. Langsung saja ditulis S derajat CH4 ditambah H2O memiliki 1 elemen, S ditambah S derajat H2O. Kita masukkan angkanya. 3 dikali S derajat H2 bisa kita lihat di dalam tabel. S derajat H2 nilainya adalah 131. Ditambah 1 dikali S derajat CO nilainya adalah 198. Kemudian kita kurang dengan S derajat CH4, kita lihat tabel, CH4 bernilai 186, ditambah S derajat H2O, kita lihat tabel, nilainya adalah 189. Kemudian angka ini kita kurangkan, dan kita dapatlah delta S sama dengan 216 Joule per mol, dikali K, Kelvin. Nah, setelah dapat delta H dan delta S, kita masuk mencari delta G derajat. Kita masuk rumusnya, delta G derajat sama dengan delta H dikurang T delta S. Kita masukkan hasilnya tadi, delta H hasilnya 206,5 kJ per mol dikurang T. T sudah ditentukan di dalam soal yaitu sebesar 300 Kelvin. 300 Kelvin dikali delta S, hasil delta S adalah 216 Joule per mol. Perlu diketahui, dalam menjumlahkan ini, kita harus menyamakan kilojoule per mol dan joule per molnya ini. Kita mohon maaf, disamain. Nah, terus 206 dikali 5 kJ per mol ini, kita samakan ke joule per mol. Nah, 206,5 kita kali dengan 1000, dapatlah 206.500 Joule per mol. Kemudian kita masuk dengan T derajat S, T delta S-nya
yaitu dikurang 300 Kelvin dikali 216 Joule per mol. Nah, penjumlahannya ini kita dapatlah besarnya 141.700 Joule per mol. Karena delta G derajat adalah satuannya kilojoule per mol, maka kita ubahlah 141.700 Joule per mol kita ubah ke kilojoule per mol menjadi 141,7 kilojoule per mol. Nah, kespontanan reaksi tersebut adalah tidak spontan. Demikian contoh soal energi bebas Gibbs. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ria. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul Fadila Ahya. Kepada Nurul Fadila Ahya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal vektor. Diketahui titik A 5, 2, 1 dan titik B 9, 10, 13. Titik C membagi ruas garis AB. Dengan perbandingan 1:3, ruas garis berarah AC mewakili vektor U dan ruas garis CB mewakili vektor P. Tentukan koordinat titik C, vektor U dan vektor vektor P. Baiklah, di sini kita memiliki rumus C sama dengan MB ditambah NA per M ditambah N. M kita ambil dari perbandingan 1:3, jadi yang angka 1 yaitu melambangkan M, angka 3 melambangkan N. Baik, kita langsung masuk ke rumusnya saja. X sama dengan MB, M kita ambil dari angka 1, B-nya itu titik B. Ditambah N kita ambil dari angka 3, A-nya kita ambil dari titik A. Per M ditambah N, 1 ditambah 3. X sama dengan 1 ditambah 3 dapat hasilnya 4. Per 1 ditambah 3 dapat hasilnya 4. 4 dibagi 4 jadi 1/4. Di sini kita akan mengalihkan NA, lalu kita tambahkan dengan MB. 3 dikali 5 dapat hasilnya 15 ditambah 9 maka hasilnya 24. 3 dikali 2 hasilnya 6, 6 ditambah 10 maka hasilnya 16. 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 ditambah 13 maka hasilnya 16. Jadi X sama dengan 1/4 dalam kurungnya 24, 16, 16 kurung sama dengan hasil dari 24, 16, 16 kita bagi sama dengan 4. Penyebutnya kita ambil 4, angka 4. Jadi 24 dibagi 4 maka hasilnya dapatnya 6. 16 dibagi 4 maka hasilnya dapatnya 4. 16 dibagi 4 maka hasilnya dapat 4. Di sini kita telah menemukan titik C yaitu 6, 4, 4. Jadi posisi titik C yaitu rumusnya U sama dengan C dikurang A. Titik C telah kita temukan yaitu 6, 4, 4, maka kita masukkan titik C-nya yaitu 6, 4, 4 dikurang titik A telah ditentukan yaitu 5, 2, 1. Jadi 6 dikurang 5 maka dapat hasilnya 1, 4 dikurang 2 maka dapat hasilnya 2, 4 dikurang 1 maka hasilnya 3. Di sini kita telah menemukan titik U yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan menentukan titik P yaitu B dikurang C. Di sini kita telah memiliki titik B yaitu 9, 10, 13 dikurang titik C telah kita temukan yaitu 6, 4, 4. Maka hasilnya kita tentukan yaitu 9 dikurang 6 maka hasilnya 3, 10 dikurang 4 hasilnya 6, 13 dikurang 4 hasilnya 9. Di sini kita telah mendapatkan titik P yaitu 3, 6, 9. Sekian dari contoh soal vektor. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Hanya itulah presentasi kami yang dapat kami jelaskan. Yang terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.